Kembali ke Yeremia 1. Fase kedua. Fase pertama tadi orang tua belum menikah. Sekarang sudah menikah. Fase pertama tadi belum menikah, anak sudah ada, maka Tuhan kenal anak itu. Fase kedua. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan. Jadi ayah ibu sudah menikah, si istri sudah mengandung. Yeremia dalam kandungan. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah apa? Cepat baca. Aku telah menguduskan kamu. Jadi Musa, Simson, Yeremia, dan nanti anak-anak saudara, kalau saudara menikah dengan benar dan kudus, mau anak pertama, kedua, ke-6, ke-7, ke-11, semua anak-anak itu dikuduskan dalam kandungan. Katakan apa? Maka anak-anak itu kuduskan sejak dalam kandungan. Itu bukan anak-anak bermasalah. Saya akan menggunakan kalimat ini untuk Kejadian 6. Saudara masih ingat Kejadian 6? Tentang siapa Kejadian 6? Ayo, masa lupa hamba Tuhan? Kejadian siapa? Nuh. Nah, di situ ada yang ngeri, saudara. Saya pakai istilah ini. Di situ ada kawin campur. Siapa kawin campur? Anak-anak Tuhan dan anak-anak dunia ini. Juga ada kawin ngawur di situ. Sesama anak Tuhan, tapi selama pacaran tidak kudus. Nah, karena ada kawin campur dan kawin ngawur, lahirlah anak-anak setan di situ. Kata raksasa itu nggak baik, itu menakutkan, itu monster. Jadi di mana ada kawin campur karena tidak seiman, ada kawin ngawur walaupun seiman tapi tidak kudus, walaupun diberkati di gereja pernikahan, tetap akan rusak anak-anak. Jadi catat, kawin campur, kawin ngawur melahirkan anak setan. Tapi kawin yang benar melahirkan anak-anak kudus. Yohanes 1 ayat 13. Ini luar biasa Tuhan. Pikirkan itu baik-baik mulai hari ini. Fase ketiga masih Yeremia 1 ayat 5. Dan ini sungguh luar biasa. Fase ketiga. Aku telah menetapkan engkau. Jadi fase pertama orang tua belum menikah. Fase kedua orang tua sudah menikah dan istri sudah hamil. Fase ketiga waktu anak itu lahir. Saudara, setiap anak kudus yang dilahirkan karena pernikahan kudus, ternyata setiap lahirnya anak-anak itu surga langsung memberi SK. Kata aku telah menetapkan ganti dan kata aku Tuhan memberi SK kepadamu. Hebat kalau ada SK-nya surga, nggak bisa batal. Amin. SK-nya surga untuk Yeremia hari itu menjadi nabi. Tapi untuk anak-anak kita nanti beda-beda. Nomor 1 mungkin nabi, nomor 2 mungkin ini, nomor 3 mungkin itu, nomor 4 mungkin apa lagi, nomor 5 apa, 6, 7 terus. Tapi wilayah kerjanya ini penting saudara catat. Menjadi titik-titik di mana ayat itu coba saudara baca. Di mana menjadi titik-titik di? Ayo, Yeremia 1 ayat 5 aja. Bagi siapa? Bangsa-bangsa. Musa berdiri di depan bangsa-bangsa, itu sejarah. Simson berdiri di depan bangsa-bangsa. Yeremia berdiri di depan bangsa-bangsa. Saudara, mari kita perhatikan firman ini. Saya bersyukur kepada Tuhan. Ada 3 anak-anak saya sekarang yang ada di bangsa-bangsa. Di dalam sekolah mereka jadi berkat yang luar biasa. Indonesia ini bangsa Indonesia, tapi suku-sukunya itu bangsa-bangsa. Biarlah anak-anak kita nanti dengan SK masing-masing mereka akan ada di bangsa-bangsa. Amin saudara. Maka itu menikahlah dengan betul dan khotbahkan kebenaran ini. Hubungan suami istri. Kita kembali ke Hakim-Hakim 13. Ayat 3, Hakim-Hakim 13. Dan malaikat Yahweh menampakkan diri kepada perempuan itu dan berfirman kepadanya demikian. Memang engkau mandul dan tidak beranak.
tetapi engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan seterusnya. Ayat 6, ini perempuan yang betul, istri yang taat kepada Tuhan. Kemudian perempuan itu datang kepada siapa? Suaminya, dan berkata, telah datang kepadaku abdi Tuhan dan begini-begini. Nah, istri lapor kepada suami. Ini hierarki pernikahan. Terus ayat yang ke-8. Lalu si suami bagaimana? Ayat 8, memohon kepada Yahweh, katanya, ya Yahweh, berilah kiranya abdi Tuhan, dan seterusnya. Ayat 9, maka Tuhan bagaimana? Mendengarkan doanya siapa? Suami yang didengar. Tapi aneh, yang doa suami, yang didengar juga suami, yang dijawab siapa? Maka Tuhan datang pula kepada siapanya? Ayo baca. Kepada siapanya? Istrinya. Dengar saudara, inilah hierarki rumah tangga. Suami istri, catat baik-baik. Di dalam banyak hal Tuhan sering bicara kepada istri daripada kepada suami. Catat baik-baik ayat. Pertama, istri dikunjungi, dia istri yang tunduk pada suami, dia cerita pada suaminya. Suami berdoa, didengar, yang dijawab istri. Ini istri yang luar biasa. Ayat 10, setelah istri dikunjungi, dikatakan ayat 9, ketika suaminya tidak bersama-sama dengan dia. Ayat 10, kemudian perempuan itu segera berlari, cepat, nggak santai-santai, memberitahukan kepada suaminya. Ayat 11, lalu bangunlah si suami dan mengikuti istrinya. Setelah sampai kepada orang itu, berkatalah ia. Dan selanjutnya, saudara, di dalam fakta, walaupun kita semua tidak tahu detik, tapi kita tahu, kalau ada dukun laki dan dukun perempuan, lebih terkenal mana saktinya, yang perempuan atau yang laki? Coba lihat, di dalam kenyataan lebih banyak perempuan yang lebih sakti daripada laki. Ternyata setan juga lebih banyak pakai perempuan daripada laki-laki. Maka itu jaga dirimu para istri. Kalau istri tuli karena banyak masalah, maka suami akan hancur pelayanannya. Istri itu radio surga yang menangkap siaran surga. Maka itu istri harus beres hidupnya di hadapan Tuhan. Ingat ketika Esau dan Yakub dalam kandungan anak kembar. Dulu nggak ada USG, jadi Rebeka nggak tahu kalau itu anak kembar. Saya tanya, Tuhan bicara kepada si Ishak atau si Rebeka hari itu? Dia bicara kepada si istri. Nah, celakanya Rebeka nggak seperti istri Manoah. Dia nggak cerita kepada Ishak. Kalau dia cerita kepada Ishak pesan Tuhan itu, maka nggak ada kasus yang sejelek itu di Alkitab. Harusnya Ishak tahu, sekalipun nanti anak yang pertama ini lahir, tapi bukan dia yang sulung, anak yang kedua. Sebab mereka di dalam perutku ini main bola sekarang ini. Aku sakit, waduh, mereka tendang-tendangan di kandungan Rebeka, saudara. Maka itu menderita betul. Nah, Rebeka nggak jujur kepada suami, maka itu terjadi kekacauan dalam pernikahan. Ngerti rahasia ini, saudara? Jadi istri akan lebih banyak diajak bicara oleh Tuhan. Maka itu kenapa setan lebih banyak ganggu istri? Gampang khawatir, gampang kecewa, gampang tersinggung, gampang marah. Kalau istri gampang marah, gampang tersinggung, gampang khawatir, maka itu jadi kopok dan budek. Lalu gak bisa dengar suara Tuhan, jadi tuli. Suami jadi kebingungan dalam pelayanan itu. Jadi Tuhan lebih banyak bicara kepada istri daripada kepada suami. Ini sungguh-sungguh luar biasa yang Tuhan percayakan itu. Jadi suami istri, jaga pernikahan kita baik-baik, karena akan ada berkat Tuhan di situ. Amin. Jaga kekudusan kita dengan sungguh-sungguh, karena akan ada kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Semua kita yang sudah menikah maupun belum, ingat terus Yohanes Wahyu 17 ayat yang ke-6, setan itu mengincar kita. Kita nggak bisa lolos dari percabulan perzinahan karena mereka haus akan darah. Sebelum kita masuk pada acara tanya jawab, kita akan menghampiri Tuhan untuk kita minta anugerah Tuhan berlaku dalam kehidupan. Mari kita berdoa. Masing-masing kita membereskan diri di hadapan Tuhan, untuk kita hidup benar di hadapan Dia.